melanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaiya ta'alluq wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifaq wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khair ittiba'a wa sunnah wa maradatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam kesimpulan bab bagaimana mengobati penyakit atau menanggulangi rintangan dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dunia, setan, makhluk dan hawa nafsu, dan kita sudah sampai pada kesimpulannya. Kemarin sudah kita bahas kesimpulan makhluk, kesimpulan bagaimana menanggulangi rintangan setan, kesimpulan bagaimana menanggulangi rintangan dunia. Sekarang kita masuk ke halaman 143. Menanggulangi hawa nafsu, kesimpulannya. Wa amman nafsu fahasbuka ma tusyahidu min halatiha wa rada'ati iradatiha wa su'i ikhtiyariha. Sedangkan hawa nafsu itu cukup bagimu untuk mengetahui bagaimana pentingnya kita ini menanggulangi hawa nafsu. Cukup bagi kamu untuk mengetahui bahwa hawa nafsu itu adalah rintangan bagi dirimu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengetahui? Cukup kata Imam Ghazali, kamu mengetahui keadaan hawa nafsu itu, kondisi hawa nafsu tadi yang berubah-ubah, yang menggunakan kata jamak ala-ila. Kondisi-kondisi hawa nafsu itu, yaitu kondisi hawa nafsu yang memang berubah-ubah, hawa nafsu itu. Kemudian warada'ati iradatiha, dan rendahnya keinginan-keinginan hawa nafsu itu. Hina keinginan-keinginan hawa nafsu. Berbeda dengan keinginan-keinginan roh. Keinginan roh itu sumu, keinginan-keinginan yang tinggi, keinginan-keinginan yang mulia, mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar keselamatan di akhirat, keinginan bersanding dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keinginan-keinginan hawa nafsu ini, keinginan-keinginannya mengajak kita ke bawah, mengajak kita rendah, keinginan hawa nafsu. Wasu'i ikhtiyariha, dan kehendak-kehendaknya, perbuatannya yang buruk, perbuatan hawa nafsu yang buruk. Fahiyya fi hal syahwati bahima. Nah, ini menjelaskan kondisi-kondisinya hawa nafsu. Kondisi hawa nafsu itu fi hal syahwat, ketika syahwatnya memuncak, hawa nafsu seseorang ketika syahwatnya memuncak, maka kondisi hawa nafsu itu mengantarkan orang tadi seperti hewan ternak, seperti hewan, seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam, seperti hewan ternak. Ketika syahwat seseorang itu memuncak, maka perilaku seseorang tadi menjadi seperti hewan ternak. Nah, hewan ternak kita tahu sendiri apa perilaku mereka sehari-hari, apa ya, tidur, kemudian makan, dan hal-hal lainnya. Wa fi halil ghadabi sarwun, dan ketika dalam kondisi marah, nafsu itu mengajak kita seperti hewan buas. Nah, ketika marah,
dia akan menerkam yang lemah, akan menguasai yang lemah, akan merebut, merampas hak yang lemah. Hewan buas gitu ya, macan, singa. Nah, nafsu ketika menguasai diri seseorang, nafsu itu waktu dia marah, dia mengajak tuannya itu seperti hewan buas. Ketika syahwatnya memuncak, mengajak tuannya seperti hewan ternak. Wa fi halil musibati taraha tiflan. Dalam kondisi mendapat musibah, nafsu itu menjadikan tuannya seperti anak kecil. Tiflan. Tiflun itu kalau diambil mainannya nangis. Nangisnya bisa 3 hari 3 malam ya. Kalau ada yang hilang barangnya, anak kecil kalau ada barangnya yang hilang, dia jadi cemberut. Ada keinginannya yang tidak dipenuhi, dia marah, gusar, tidak terima terhadap apa yang diputuskan untuk dirinya. Hawa nafsu ketika menguasai diri seseorang, lalu orang itu mendapat musibah, maka orang yang profesor S1, S2, S3 sudah ada hubungannya lagi. Ilmu itu tidak ada hubungannya dengan kondisi seseorang. Orang yang ilmunya menguasai berbagai macam teori, kalau dia tidak menundukkan hawa nafsunya, maka ketika dia mendapat musibah, dia berubah jadi anak kecil. Ilmunya tadi itu hilang semuanya. S1, S2, S3-nya itu hilang. Oh, saya menguasai hadits, saya menguasai tarikh, saya menguasai sirah Nabi, saya menguasai tafsir, saya menguasai hafal Al-Quran, hafal hadits. Kamu menguasai nafsu muda? Saya tidak menguasai nafsu saya. Ya sudah, ketika syahwatnya memuncak jadi tetap seperti binatang. Ketika marah jadi seperti binatang buas. Ketika dia mendapat musibah, tingkahnya jadi seperti anak kecil. Nah, ini penting sekali menentukan hawa nafsu ya, supaya kita tidak berubah-ubah kondisinya seperti kondisi hawa nafsu. Wa fi halin ni'mati taraha fir'aun. Ketika dia mendapat kenikmatan, nafsu itu mengajak tuannya berubah menjadi seperti Fir'aun. Apa tingkah lakunya Fir'aun? Fir'aun ini ketika dia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan Fir'aun itu. Setelah diselamatkan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia itu mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Sampai karena kesombongannya itu, Fir'aun itu menyatakan di depan rakyatnya, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Padahal dia mendapatkan kekuasaan, kenikmatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau tidak menundukkan nafsunya, maka ketika mendapat kenikmatan dia seperti Fir'aun, lupa kepada memberi nikmat, merasa seakan-akan kenikmatan itu ada pada dirinya hanya dari jerih payahnya saja, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan dengan hartanya itu dia sombong. Orang kalau sudah merasa dia ini mendapat sesuatu dari amal perbuatannya, dia pasti akan menjadi sombong, akan merasa lebih tinggi dari yang lain. Saya cari harta ini dari jerih payah saya sendiri. Kemudian melihat orang lain yang belum mendapatkan kekayaan seperti yang dia dapatkan, dia memandang orang lain itu kecil, usahanya kecil, ini orang, oh ini orang malas, semua orang diuntungin. Ini orang miskin
semua dia nisbatkan kepada dirinya, lupa kalau yang mendatangkan rezeki itu bukan kerjaannya, bukan usahanya, tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbaik hati kepadanya, mendatangkan rezeki itu kepadanya. Nah, makanya kalau kita selalu mengingat segala sesuatu yang ada pada kita ini semata-mata hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu cara untuk mengikis rasa sombong apapun bentuknya, baik harta, keturunan, tempat tinggal, tunggangan, intelektualitas, kepandaian, ilmu, semua rezeki dari Allah SWT. Orang yang diberi rezeki ilmu lalu merasa dirinya ini merasa saya dapat ilmu ini karena proses pembelajaran saya, mujahadah saya dari pada waktu saat saya belajar, maka pada saat itu dia pasti memiliki sifat merendahkan orang yang tidak berilmu, merendahkan orang yang tidak memiliki ilmu seperti dia, menganggap ini orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa, orang malas dan lain-lainnya. Padahal ilmu itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni. Kita minta, kita diperintahkan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Karena ilmu itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita ini hanya sebagai syarat saja, syarat yang bisa dipenuhi oleh Allah melalui ikhtiar kita, bisa tidak dipenuhi. Buktinya ada orang kerja sama seperti kita kerja, dia tidak dapat rezeki. Ada orang belajar sama seperti kita belajar, tapi dia tidak dapat ilmu seperti yang kita dapatkan. Berarti ilmu itu bukan dari usaha, tapi dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta juga begitu. Kalau jiwa seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, ketika dapat rezeki, kenikmatan dari Allah, dia berubah jadi Fir'aun, sombong, mengecilkan orang lain, memandang rendah orang lain. Wafi hal ju', ketika dalam kondisi kelaparan, miskin, lapar, taral majnuna. Dalam kondisi lapar, nafsu itu mengajak tuannya menjadi seperti orang gila, kelabakan, takut dia dalam kondisi lapar. Orang gila itu gerakannya sudah tidak terkontrol lagi. Dia melakukan bergerak, berbicara sudah tidak ada logikanya, sudah tidak dipakai lagi. Akalnya sudah lenyap. Akalnya ini lenyap. Orang yang akalnya lenyap, ya dia gerakan dan ucapannya tidak ada kontrol lagi. Nah, orang yang nafsu menguasai dirinya, saat dia itu kelaparan itu kekurangan dan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, tertutup akalnya, dia akan berbuat apapun yang bisa dia perbuat, dan dia akan mengucap apapun yang mau dia ucapkan, dikuasai oleh hawa nafsunya, ucapannya dan perbuatannya seperti orang gila. Dia mungkin memukul orang, dia mungkin merampas haknya orang, dan dia mungkin memaki orang, mencaci orang, karena rasa lapar yang ada di dalam dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu menjadikan orang jadi kafir, tertutup akalnya, kemudian dia berbuat sekenaknya saja. Pokoknya bagaimana caranya saya mendatangkan kecukupan untuk rasa lapar saya. Sedangkan orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, rasa lapar itu dia kalahkan dengan rasa sabar. Dikalahkan dengan rasa sabar. Siapa itu orang-orang yang telah menundukkan nafsunya,
contoh yang paling mutlak yang kita semuanya sepakat adalah Nabi Muhammad SAW pernah tidak makan 3 hari. Tidak makan 3 hari. 3 bulan dapurnya itu api tidak nyala di dapurnya Rasulullah. 3 bulan. Jadi atau bahkan lebih. Di dalam riwayat rumah tangganya Nabi ini rumahnya ada 7 atau 8 Rasulullah, ada istrinya ada lebih dari 3, istrinya Rasulullah lebih dari 4. Di rumahnya itu semua berbulan-bulan tidak nyala api di dapurnya. Mereka semua bertahan hidup dengan air dan kurma. Air dan kurma. Keluarganya Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Hidupnya serba minim, tapi mereka bersabar sehingga mereka itu tidak bergagal di dalam ucapan, di dalam tindak tanduknya. Wa fi hali syab'i, dalam kondisi kenyang, dalam kondisi lapar seperti orang gila. Dalam kondisi kenyang taroham ketalan angkuh. Dalam kondisi kenyang nafsu itu mengajak tuannya itu menjadi angkuh, memandang rendah juga orang lain, ya, nafsu. Jadi bagaimana ini? In asba'taha batiran wa murihat. Nafsu ini serba salah. Kalau kamu kenyangkan, dia jadi sombong, jadi angkuh. Wa in jawwa'taha sahat wa jazi'at. Kalau kamu jadikan lapar nafsu itu, dia akan berteriak dan gusar, marah. Nafsu ini serba salah. Mau dikenyangkan, dia sombong. Mau dilaparkan, dia bertingkah, berteriak dan gusar. Ini nafsu. Ini Imam Ghazali mau menggambarkan susahnya menundukkan rintangan nafsu. Yang kemarin kita bahas itu makhluk dunia, setan itu sudah susah, tapi nafsu ini yang paling susah. Serba salah nafsu ini. Berhadapan dengan nafsu ini serba salah. Nah, fahiyah kama balal awal. Nafsu itu seperti yang disampaikan di awal. Kahimarisu in asba'tahu ramahan nasa wa inja'a nabi. Nafsu itu seperti keledai yang buruk. Keledai yang buruk. Bagaimana keledai yang buruk? In asba'taha ramahan nasa. Kalau dia kamu kenyangkan, jadi kuat badannya, kenyang jadi kuat, manusia yang mengenyangkan tadi ditendang sama keledai. Lihat ya, karena dia kuat, manusianya itu yang mengenyangkan dia ditendang oleh kuda. Kalau bahasa Jawanya diserentak, apa ya? Serentak bahasa didepak oleh kuda tadi pakai kaki belakangnya. Keledai begitu ya. Nafsu juga begitu. Kalau dia kenyang, orang di kanan kiri ini bisa didepak semua orang yang dikuasai nafsunya. Wa inja'at nahim. Tapi kalau dia lapar nafsu ini, kalau kenyang mendepak orang di sekitarnya, kalau dia lapar teriak, geluh kemana-mana. Nahim, keledai itu kalau dia lapar meringkik, dia meratap, meringkik. Nafsu juga seperti itu. Ketika dia lapar, dia meringkik, meratap, berteriak. Semua satu kampung tahu semua rapalan ucapannya ini yang dia ucapkan itu tanpa berpikir. Itu kondisi nafsu. Nah, ini sekedar mengulang, sebenarnya sudah kita bahas ya. Walaqad sadaqa ba'du shalihin.
telah benar sebagian orang-orang saleh haithqal di saat mereka itu mengucapkan inna rada'ata hadhihi nafsi wa jahlaha, sesungguhnya kehinaan, kerendahan nafsu ini dan kebodohannya, bihaits idza hammat bi maksiyah au in ba'athat bi syahwat, kerendahan dan kebodohan nafsu itu bisa terlihat di saat nafsu tadi memiliki keinginan untuk bermaksiat. Kamu bisa tahu, kamu bisa simpulkan nafsu ini bodoh dan hina. Kenapa sih saya harus menyimpulkan seperti itu? Saya sudah tahu nafsu itu rendah, kamu belum tahu. Kamu hanya tahu secara teori saja, kata Imam Ghazali. Tapi kamu belum sadar kalau nafsu itu hina. Kenapa sih Imam Ghazali ini membuat permisalan-permisalan itu supaya mencerahkan kita agar kita ini sadar, bukan sekedar tahu, tapi kita ini sadar nafsu ini menipu, nafsu ini rendah, bodoh. Kita kalau mengikuti nafsu kita, nanti kamu juga akan jadi rendah, jadi bodoh. Ya sudah, kamu ya bisa jadi hewan ternak atau hewan buas atau hal-hal yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Cukup kamu mengetahuinya, kamu perhatikan di saat nafsu itu memiliki keinginan berbuat maksiat, au in ba'atat li syahwatin, atau ketika timbul di dalam diri nafsu itu untuk memenuhi syahwat. Nafsunya kalau sudah menginginkan maksiat, syahwatnya memuncak, kata Imam Ghazali, lau tasyafa'ta ilaiha billah subhanahu, lalu engkau memohon pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala buat ngerem, buat memberhentikan puncaknya nafsu dan keinginannya. Waktu dia mau maksiat, waktu dia mau memenuhi syahwatnya, kamu minta tolong, ya Allah, ini gimana nih nafsu saya? Lau tasyafa'ta ilaiha billah subhanahu summa bi rasulihi, lalu kamu minta syafaatnya Rasul. Ini loh nafsu saya gimana ya Rasulullah? Wa bi jami'i anbiya'ihi wa bi kitabihi, kamu minta pertolongan seluruh nabi-nabi, syafaat melalui nabi-nabi. Kamu minta pertolongan syafaat melalui kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jami'i salafis shalihin min ibadihi, kamu minta syafaat dari para salaf pendahulu yang saleh dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat karena kamu tidak sanggup nih, nafsunya memuncak. Kemudian bukan cuma itu, wa ta'rudu 'alaiha al-mauta wa tu'rid 'alaiha al-mauta wal ghamra, lalu kamu sodorkan kepada nafsu ini, nafsu, hati-hati, ini ada kematian, ada kubur. Kurang apa ya? Wal qiyamah wal jannah wan nar, dan kamu sodorkan kiamat, surga, neraka, nafsu ini. Waktu keinginannya memuncak, yo gimana nih nafsu saya memuncak, minta tolong, minta syafaat, sampai kamu sodorkan nafsu, hati-hati, ini ada kematian, ini ada kubur, ini ada A, ada B, ada surga, ada hisab, ada, kita berdialog dengan nafsu kita ya. La tu'til dia wa la tatrukish syahwat. Nafsu itu tidak akan tetap, dia tidak akan menyerahkan kepada kamu kendali. Kendalinya ini tetap tidak mau diserahkan ke kamu, dan dia tidak akan meninggalkan keinginannya. Nafsu. Kamu mau doa sampai habis udah kamu, nafsu ini tetap minta keinginannya dipenuhi. Nafsu. Jadi tidak bisa kita nafsunya memuncak terus nafsu ya nafsu. Ya sudah,
keinginannya. Beda sama setan. Setan kalau mendekati kita ya takut ya. Setan takut. Tapi kalau sudah nafsu ini, kalau sudah memuncak, hilang akalnya. Hilang akalnya. Nasallallahu semoga kita dilindungi dari keburukan di kita sendiri. Makanya Rasul SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada di diriku sendiri. Keburukan apa ya? Nafsu, syahwat. Sebab syahwat ini kalau sudah memuncak menguasai seseorang, yang pakai sorban pun bisa jadi kayak gini. Yang punya titel S1, S2 bisa jadi minat. Yang berdasi bisa jadi binatang juga. Karena akalnya sudah dikuasai oleh nafsu. Jadi kadang-kadang kita heran, ada ya orang sudah punya titel seperti itu, tapi dia tingkahnya seperti itu saja. Dia kan punya nafsu. Dia punya nafsu. Malaikat pun kalau dikasih nafsu ya dia akan bertingkah seperti manusia. Makanya kalau ada manusia bisa menundukkan nafsunya, dia itu lebih hebat dari malaikat. Lebih hebat dari malaikat. Malaikat jadi pembantunya. Kenapa kalau lebih hebat? Malaikat bisa jadi suci, tidak ada nafsu, sudah jelas sucinya. Manusia ada nafsunya bisa jadi suci. Nah, ini hebat ini, hamba yang hebat. Nah ini loh, nafsu ini dari beratnya kata Imam Ghazali. Kamu minta syafaat dari Rasul, semua nabi, semua kitab yang diturunkan Allah. Kamu kasih tahu nafsu itu ada mati, ada surga. Ilmunya semua sudah ada. Ilmunya ada. Tapi permasalahannya, nafsu itu kalau sudah memuncak keinginannya, dia tidak akan pernah meninggalkan keinginannya. Dan tidak akan menyerahkan kendali kepada kita. Tidak mau dikendalikan. Sobat, kemudian istaqbaltaha biman iradifin taskun wa tatruk syahwatan. Tapi ini bodohnya nafsunya, kata Imam Ghazali. Kalau sudah keinginannya itu memuncak, kamu nasihati untuk meninggalkan keinginannya, dia tidak mau. Tapi kalau kamu sambut nafsu tadi, kamu berinteraksi dengan nafsu tadi dengan cara mencegah dia, mencegah keinginan-keinginannya. Kamu paksa dia cuma makan roti. Dia, kamu kalau dia, kalau kamu dia akan taskun, tenang, wata terus syahwatan dan meninggalkan syahwat. Ini bodohnya nafsu. Kalau kamu tidak nyebut Allah, tidak nyebut Rasul, tidak menyebut Anbiya, tidak ada hubungannya sama agama, nafsu itu kamu cegah, dia akan mundur. Tapi begitu kamu menyebut agama, menyebut mati, kubur, kiamat, nafsu itu tetap keinginannya memuncak. Tapi kalau tidak ada kaitannya sama agama, kamu tekan nafsu itu, dia jadi tenang. Ini tenangnya nafsu ini. Satu, kebodohan ini. Kebodohan nafsu ini. Kenapa kok dia tenang? Ketika kamu tidak sebut Allah, kubur, dan lain-lain. Ini karena kebodohan nafsu dan bahayanya nafsu. Tenangnya dia ini bukan tenang untuk suatu kemuliaan. Dia ini tenangnya karena punya keinginan lain. Ini keinginan lain. Saya kasih contoh namanya. Ramadan, puasa. Alhamdulillah kalau kita bisa menundukkan nafsu kita, insya Allah Ramadan puasa. Dalam
puasa Senin Kamis. Ya Allah, susah. Senin Kamis kita puasa. Atau puasa Daud, sunnah gitu ya. Coba kita ajar puasa Daud dan sunnah. Urusan agama. Wah, nanti dulu ya, suruh puasa Daud. Tapi giliran kita ngomong ke nafsu kita, jangan makan ini ya. Ini kalau kamu harus diet, jadi kamu harus mempersedikit makan. Kenapa? Biar badan kamu. Nafsunya turun, tapi ada tujuan di balik itu. Tujuannya apa? Biar badannya langsing, supaya nanti dilihat orang. Orang lihat kita, badan kita langsing, bagus. Ini sama sekali tujuannya bukan karena Allah, dan itu riya. Itu riya. Punya tujuan bukan kita. Allah SWT diarahkan tujuan yang tinggi, dia tetap memberontak. Diarahkan tujuan yang rendah, ya memang cocok dia dengan tujuan yang rendah tadi. Itu salah satu contoh saja. Makanya manusia kadang-kadang kalau diarahkan ke dunia, dia beribadah. Ibadahnya karena untuk kepentingan dunia. Bangun tahajud, bangun tahajud, susah bangun tahajud nanti kamu kaya, bangun, langsung bangun. Ayo, wudhu kamu tuh yang jaga wudhu susah jaga wudhu. Orang kalau jaga wudhu itu wajahnya bisa glowing, bisa cerah wajahnya, orang lihat bisa bergerak ya. Wudhu bukan karena Allah, bukan karena Allah SWT. Kamu jangan minum arak. Kamu kalau minum arak, dosa loh minum arak ini. Dosanya besar. Minum dosa apa saya kena dosa? Nafsunya itu loh. Dikasih tahu dokter, kamu kalau minum arak lagi, liver kamu sakit. Meninggal. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kok bisa seperti ini nafsu ini? Yaitu menunjukkan bodohnya nafsu. Kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita ini tingkahnya seperti hewan yang hanya mendapat kenikmatan di dunia ini, nanti di akhirat hewan itu jadi tanah. Tidak ada hewan dapat kenikmatan akhirat. Karena yang dia kejar hanya kenikmatan duniawi belaka. Nah, manusia kalau mengikuti kebodohan nafsunya, ya dia akan bertingkah seperti itu. Nah, lita'alam khissataha wajahlah. Ini aku sampaikan agar kalian itu mengetahui rendah dan bodohnya nafsu. Fa iyyaka ayyuhar rajul an taghfula anha. Hai laki-laki, hai wanita, hai orang-orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah kamu, jangan sampai engkau melalaikan nafsumu. Fa innaha kama qala khaliquha al-alim biha. Sesungguhnya nafsu itu kondisinya seperti yang disampaikan oleh pencipta nafsu itu, yang maha mengetahui tentang kondisi nafsu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Siapa yang menyampaikan ini? Allah yang menciptakan nafsu dan memasangkannya di dalam diri kita, memperingatkan kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu akan memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Seperti sahih Burda, nafsu sama setan itu wa'asihima wa inhuma ma'adhakan nusha fatahimi. Sahih Burda Imam Zi, dia mengatakan nafsu sama setan, jangan pernah nurut sama kedua. Wa'asihima, bermaksiatlah kalian kepada nafsu dan setan. Maksudnya tentanglah nafsu dan setan. Wa in huma ma'adhakan nusha,
Kalau keduanya memberikan nasihat yang baik kepadamu, fatahi, curigai. Ini pasti ada utang di balik. Kok ini saya ajak diet kok mau nafsu ini? Saya ajak puasa kemarin nggak mau. Ini saya ajak diet kok. Hati-hati, ini apa tujuannya? Mau apa dia kok saya cegah dia kok mau? Aneh. Kemarin kok nggak mau kok sekarang mau? Nah itu kita harus waspada terhadap nafsu kita ya. Sebab nafsu itu tidak bisa dihilangkan, kalau dihilangkan mati. Jadi bagaimana? Ya kita harus selalu waspada terhadap keinginan nafsu kita. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan pijakannya adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini begitu dipuaskan sekali dia meronta-ronta, ingin minta banyak, seperti anak kecil. Wa nafsu katifli wa nafsu katifli untuk milu syabba ala hukmil radai wa ittaftimhu dan ini kata saya Imam Busiri sama Burda, nafsu itu kayak anak kecil. Kalau tidak kamu sampai ya dia nyusu terus sampai besar. Begitu diputus nangis ya. Tapi kalau kamu betul-betul menyampaikan istiqomah, ya tadi dia akan tenang. Walaqad balagana an rajulin, ini kita selesaikan sedikit ya. Walaqad balagana an rajulin minas salihin, telah sampai berita kepada kami, kata Imam Ghazali, tentang seorang laki-laki dari kalangan orang soleh. Yuqalu lahu Ahmad ibn Arqam al-Balkhi. Ada yang mengatakan yang dimaksud laki-laki yang soleh itu adalah Ahmad ibn Arqam al-Balkhi, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, dia pernah mengatakan, naza'atni nafsi bil khuruj ila al-ghazwi. Subhanallah. Nafsuku itu pernah memaksa aku untuk keluar mengikuti peperangan. Jadi nafsu ini kadang-kadang bisa memaksa kita melakukan amal soleh. Jadi amal soleh kita ini kadang-kadang bisa dilandasi keinginan hawa nafsu. Kok bisa? Ini dia mau menjelaskan ke kita. Perang itu kan padahal mati. Perang mati. Jadi sebagian orang itu ada yang perang angkat pedangnya karena keinginan hawa nafsu. Kalau dia tidak teliti, dia perangnya ini urusannya mati loh dia. Tapi perang bukan karena Allah, karena hawa nafsu. Nah kalau nafsu itu mau mati karena keinginannya, nafsu juga lebih gampang. Nafsu itu mau sholat karena keinginannya. Jadi kadang-kadang ada orang sholat keinginan nafsu, ada orang baca Al-Quran keinginan nafsu, ada orang belajar keinginan nafsu. Semoga kita semua selamat. Ini gimana ini? Nafsu ngajak perang. Lihat, kata dia, naza'atni nafsi bil khuruj ila al-ghazwi. Nafsuku memaksa aku untuk agar aku melakukan perang. Faqultu, aku berkata, subhanallah, subhanallah, innallaha ta'ala yaqul inna nafsa la'amaratun bisu' wa hadhihi ta'muruni bil khair. Subhanallah, Allah sudah berfirman kepada kita, nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Nah ini nafsu mengajak saya kepada kebaikan. Nah, ini juga orangnya sudah teliti. Ini orang yang teliti. Kok ini bisa tahu nih ajakannya dari awal nafsu ini nanti kelihatan. Ini kok nafsu ngajak saya berbuat kebaikan ini. La yakunu hadza abadan. Enggak mungkin nafsu akan mengajak saya kepada kebaikan. Selama-lamanya nafsu itu pasti akan mengajak kepada keburukan. Allah sudah berfirman, fayastakbilunaha bitta'dzim wal birri wal ikram. La yakunu hadza abadan. Walakinnaha istawhashat fa aradat liqa'an nas litastaruha ilaihim wa yatasama'a an-nasu biha fa yastakbilunaha bitta'dzim wal birri wal ikram. Nah ini lihat. Tidak mungkin nafsu mengajak dalam kebaikan.
ini pasti nafsu saya mengajak saya perang ini karena dia ini gusar, sumpah nafsu ini ingin pergi berjumpa dengan manusia, terus merasakan kenikmatan kumpul dengan manusia, lalu manusia mendengarkan tentang dia, tentang kehebatan-kehebatannya, supaya manusia itu dengar tentang kehebatan-kehebatannya. Kok bisa? Karena kan ini mau keluar perang, supaya manusia ya sama dia mendengarkan cerita tentang kehebatannya. Fayastabiruna, lalu nanti manusia itu akan menyambutnya dengan takbir, mengagungkan dia, membesarkan dia, memuliakan dia. Ini pasti maunya nafsu saya itu. Kata Ahmad bin Al-Qam ini kepada nafsunya. Faqultulah, pasti nafsu, Allah sudah mengatakan kamu itu pasti mengajak kepada keburukan. Kok ini kamu ngajak aku kepada kebaikan? Pasti kamu mau sok jadi pahlawan, ngajak saya perang supaya orang nanti mengeluh-elukan kamu, ya kan? Mau melarang dia sendiri. Faqultulah, lalu aku berkata kepada nafsuku, la unzilukil Imran wa la unziluki ala ma'rifah. Apa yang Imran maksud? Aku, ini maksudnya aku tidak akan memenuhi kamu, memenuhi apa yang kau inginkan. Aku tidak mau menemukan kamu dengan manusia, dan aku tidak mau memberitahu kamu, tidak mau keluar. Aku tidak mau keluar. Fa'ajabat, lalu nafsu itu menjawab. Fa'asabtu dzan, fa'ajabat. Waktu aku ngomong, nafsu, kamu mau cari supaya disebut-sebut sebagai pahlawan kan? Aku tidak mau keluar, tidak mau perang. Dia bicara pada nafsu, aku tidak mau perang. Waktu aku bilang aku tidak mau perang, nafsu saya juga terima. Fa'ajabat, ya sudah, tidak mau perang. Fa'asabtu dzan, aku merasa kabur lagi akhirnya. Ini kok nerima dia, ini yang betul mana? Yang betul ini panggilan saya ini perang ini karena nafsu, atau saya tidak mau perangnya karena nafsu? Itu kebingungan dia sekarang. Orang soleh, dia mengajak saya perang, saya bantah, kok dia nurut, tidak berontak. Ini yang betul mana? Saya ini tinggal tidak perang karena nafsu, atau saya ini perang karena nafsu? Ini Imam Ghazali mau menjelaskan bagaimana orang soleh itu sangat berhati-hati terhadap nafsu, sangat berhati-hati terhadap nafsu. Fa'asabtu dzanna biha, aku kemudian berprasangka buruk kepadanya. Wa qultu, lalu aku berkata, Allahu ta'ala asbab, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha benar. Fa qultu laha, Allah ini maha benar, nafsu ini selalu ngajak kepada keburukan. Ternyata dia ini tadi menginginkan aku meninggalkan peperangan. Jadi berbalik tadi. Yang pertama mencurigai nafsunya, mengajak perang untuk mencari ketenaran. Tapi ketika dia bicara ke nafsunya, aku tidak mau keluar, nafsunya menerima. Ini berarti nafsuku mengajak aku untuk meninggalkan peperangan. Allah ini maha benar. Lalu aku bicara lagi ke nafsuku, ugatilul aduwa hasiran. Nafsu, kamu mau menjadikan aku tinggal di rumah kan? Aku mau perang. Balik lagi sama dia. Aku mau perang, aku mau tanggalkan besi-besi. Dia mau tahu ini nafsunya gimana ya? Mau perang tidak bagus baju zina. Mati orang tidak perang tidak baik baju zina, baru jalan di depan pasti mati. Kalau ada panah, ada tombak langsung kena dia. Aku mau perang, tidak mau mengenakan baju zina, fatakunina awwala taqlin, supaya kamu ini jadi orang yang pertama kali mati di perang. Fa'ajabat, tiba-tiba nafsunya nurut, ya sudah Ayo perang, gak usah mati sendiri, mati pertama.
Heran lagi, ini yang betul mana ini kata dia. Tinggal di rumah atau perang kata dia. Fa'ajabat wa ada asya mimma arada fa'ajabat ila kulli dzalika. Lalu Ahmad bin Arqam al-Balkhi ini lalu menyampaikan kepada nafsunya berulang-ulang hal-hal yang menjadikan nafsu itu supaya mau tahu ini betul dari nafsu atau tidak. Berulang-ulang menyampaikan kepada nafsu itu hal-hal yang dia tidak menyukainya, nafsu itu tetap nurut. Iya, sehingga dia kebingungan. Mana yang harus dia lakukan? Kalau fagultu sampai dia akhirnya mengatakan, aku akhirnya mengucapkan, ya Rabb nabbihni laha fa inni muttahamun laha musaddiqun laka. Akhirnya dia nyerah, ya Allah, ingatkan aku tentang nafsu ini. Beritahu aku ya Allah, sebab aku ini selalu curiga terhadap nafsu ini dan aku hanya percaya kepada-Mu. Aku ini selalu muttaham. Semua yang aku lakukan, aku selalu curiga dan aku percaya kepada-Mu ya Allah, benar-benar percaya bahwa nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Tapi saya sekarang nggak tahu mana yang betul. Fakushiftu biha. Karena keinginannya yang kuat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan sesuatu tentang nafsunya. Orang kalau nyari pasti ketemu. Pasti sama Allah diberi. Fakushiftu biha. Disingkapkanlah tentang keadaan nafsunya dia. Yang betul mana? Tinggal atau perang. Ka'annaha tabul. Disingkapkan kepadaku seakan-akan nafsuku itu ngobrol kepadaku, bicara kepadaku. Nafsunya yang di dalam dirinya ini itu bicara kepadaku. Ya Ahmad, hei Ahmad, anta taqsulni kulla yawmin biman'ika iyaya syahwati min syahwati marrat. Hei Ahmad, kamu ini sudah membunuh aku setiap hari berkali-kali dengan ketidakpatuhanmu itu. Kamu selalu mencegah aku. Pencegahan kamu ini membunuh aku setiap hari, kata nafsu tadi. Wa bi mukhalafatika, dan dengan penyelisihan kamu dari aku. Kamu ini selalu berselisih dari aku. Aku mau A, kamu bilang B. Aku mau C, kamu bilang B. Sampai akhirnya nafsu itu sudah terserah kamu gitu ya. Nafsunya jadi terserah. Tapi dia tidak tahu terserah kamu ini membingungkan. Hai Ahmad, kamu ini selalu sudah mematikan aku setiap hari dengan pertentangan kamu terhadap diriku. Wala yash'ur bihi ahadun, dan tidak ada satupun yang mengetahuinya, merasakannya. Fa'in gatalta, nah ini baru keluar keinginan nafsu. Kalau kamu berperang, hai Ahmad, gutilta marrah wahidah, maksud dia wala yashkur bihi ahadun, kamu ini memerangi aku setiap hari. Orang-orang di luar kan tidak ada yang tahu kalau kamu itu setiap hari berperang. Kata Rasulullah SAW kan, jihadul kharajna min jihadil akbar ila jihadil akbar. Kita baru perang dari jihad yang kecil, kita baru perang yang kecil menuju ke perang yang besar. Sahabat tanya, apa perang yang besar ya Rasulullah? Jihad dan nafs. Nah ini nafsunya ini bicara kepada Ahmad. Hai Ahmad, kamu kan setiap hari memerangi aku kan, sampai aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang-orang di luar tahu tidak kalau kamu memerangi aku? Tidak ada yang tahu karena kamu berperang dengan dirimu sendiri. Istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, tetangga-tetangga kamu juga tahu kamu setiap hari perang. Kamu itu pahala. Setiap hari perang dan menang dari aku. Tidak ada orang tahu. Nah, fa'in gatalta, tapi kalau kamu keluar perang kebetulan secara fisik sekarang, butir tamarratan wahidah, lalu kamu terbunuh di dalam peperangan, fana jauh minka. Ini adalah kebaikan yang besar. Pertama, aku selamat dari kamu. Sudah ada yang kehancuran, sudah aku selamat dari kamu. Selesai. Tidak ada peperangan lagi antara kamu dengan aku. Karena kamu mati, jadi sudah tidak bisa memerangi
Wa yatasama'un nas, dan waktu kamu nanti gugur di medan pertempuran, manusia ini akan mencari-cari berita tentangmu, akan saling berbincang tentang kematian kamu, kesyahidan kamu. Fayuqal, nanti kamu akan jadi viral, atau viral. Ustushhid Ahmad, Ahmad telah mati syahid, pahlawan Ahmad. Wa yakunu li syarafun wa dzikrun, nanti aku jadi mulia dan disebut-sebut oleh orang. La haula wala quwwata illa billah. Qal, lalu aku berkata, fa wa'adtu wa lam akhruj ila ghazwi fi dzalika al-'am. Di tahun itu lalu aku diam, aku kunci diriku di rumah, aku tidak keluar. Biar orang tahu Ahmad ini tinggal perang. Karena saya tidak mau perang supaya dapat ujian dari orang. Ahmad ini Masya Allah, oh seperti pahlawan. Hati saya tidak mau perang karena menginginkan itu. Kapan kita ini mengoreksi nafsu kita sendiri? Jangan amal ibadah kita ini berdasarkan nafsu semua. Seperti tidak ada karena Allahnya semata. Nah, kata Imam Ghazali, fandur, lihat, perhatikan, ila khada'in nafsi wa buruliha, tipu muslihatnya nafsu ini, tura'in nas ba'dal maut. Bayangkan nafsu ini sampai, tipu dayanya nafsu ini sampai riak kepada manusia walaupun dia mati tidak mati. Mati saya, pokoknya manusia jadi tergila-gila dengan saya. Padahal dia mati. Riak, habis mati dia riak. Jadi sudah di dalam kubur, dia ini masih kena dosanya riak. Ya. Biar amalin lam yakun ba'du, riak dengan suatu perbuatan yang belum dia lakukan. Jadi dia memikirkan saja sudah asyik. Karena yang kata Imam Ghazali, kalau kamu sholat, di tengah-tengah sholatmu terlintas di hati kamu, ini kalau si fulan datang lihat saya sedang sholat ini, wah pasti dia itu lihat. Padahal orang itu tidak ada. Jadi lihat tapi tidak di depan orang. Karena kamu sudah menginginkan ujian orang lain. Walaupun tidak ada yang menguji kamu. Nah, walaupun sadaqal qailu fa ahsan, telah benar ucapan seseorang, tawagga nafsaka la ta'man ghawailah, berhati-hatilah terhadap nafsumu, jangan kau merasa aman dari kejahatannya, dari keburukannya. Fan nafsu akhbat min sab'ina syaitan, sesungguhnya hawa nafsu itu lebih buruk dari 70 setan yang mengganggu kamu. Ada 70 setan sama nafsumu itu lebih buruk nafsu kamu. Fatanabbah rahimakallah, ingatlah, semoga Allah merahmatimu, bihadihil khada'atil ammaratil bisu, hati-hatilah kamu dari nafsu yang menipu dan memerintahkan kepada keburukan. Wawatin ala mukhalafatiha, dan selalulah kamu berselisihlah kamu selalu terhadap hawa nafsumu. Qalbaka wawatin qalbaka, jadikan hatimu itu selalu berselisih terhadap hawa nafsumu. Bikulli halin, di setiap waktu, tusik, maka kamu akan melakukan kebenaran. Wataslam, dan kamu akan selamat. Ada dua. Kalau kamu selalu berselisih kepada nafsumu, yang kamu lakukan pasti benar. Yang kedua, pasti kamu akan selamat insyaallah ta'ala. Tsumma 'alaika bi'iljamiha bittaqwa. Lalu penting sekali bagi kamu untuk mengendalikan nafsumu dengan tali kekang takwa. La hilata laha siwa, tidak ada hilah bagi dia kecuali hal tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. So, makanya Abu
selamat, agar kamu selamat. Ini kamu ragu-ragu, ini yang aku lakukan ini benar atau tidak? Kamu mau melakukan suatu perbuatan yang aku lakukan ini benar atau tidak? Caranya kalau mau mengetahui ini benar atau tidak, satu, sodorkan ke Al-Quran, sodorkan Al-Quran. Di Al-Quran ada penjelasan. Penjelasannya di Al-Quran ada. Oh, saya tidak mendapatkan. Kalau kamu tidak mendapatkan, sodorkan ke hadis. Ada penjelasannya tidak ada? Oh, tidak dapat saya penjelasannya. Kalau di hadis tidak ada, sodorkan kitab-kitab salaf terdahulu Islam. Dijelaskan tidak soal kitab-kitab di dalam kitab salaf dijelaskan tidak? Kalau ada, sudah kamu ikuti apa yang ada di kitab salaf. Kalau di kitab salaf pun saya tidak mendapatkan, apa yang harus saya lakukan? Ada sodorkan ke hawa nafsu. Coba tawarkan ke hawa nafsu. Kalau hawa nafsu suka menerima tawaran itu, tinggalkan. Kalau hawa nafsu tidak suka, jalankan. Itu alternatif terakhir. Jadi alternatif terakhir ini harus betul-betul objektif. Kadang-kadang kita ini selalu mementingkan nafsu kita, mementingkan nafsu kita. Lupa menjaga kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan dari kita sendiri, keburukan orang, keburukan setan, keburukan dunia, dan keburukan masuk angin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذي رب أو صحبة والمسلمين Padahal wajud dan mana Al-Ibtisab minna Bil Mustafa Rasulih Na'za bi kulli suli Bil Mustafa Rasulih Na'za bi kulli suli Bil Mustafa Rasulih Na'za bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ila tafsis subhi wa